الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala malam yang mulia, malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang mulia, majelis di mana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita bersungguh-sungguh agar manfaat tersebut sampai kepada amal yang saleh, amal yang mengantarkan kita kepada hati yang senantiasa takut kepada Allah, hati yang cinta kepada Allah, demikian hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pertemuan kita di malam yang kedua ini dari kajian kita Al-Qawaidul Arba, kitab 4 kaidah di dalam memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih ada pada muqaddimah, pembukaan dari kitab Qawaidul Arba, di mana pertemuan yang lalu kita sampaikan yang pertama terkait dengan wasiat untuk para penuntut ilmu agar bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah. Wasiat dari para ulama kita agar kita mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran semuanya ilmu. Agar kita mempelajari hadis-hadis Nabi, karena setiap hadis Nabi di situ ada ilmu. Demikian kita fokus untuk membahas tauhid dan akidah. Dan para ulama menyebutkan di antara kitab-kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari dalam akidah, berbicara tentang tauhid, kitab Al-Usul As-Salasah, demikian kitab Al-Qawaidul Arba yang kita kaji bersama. Adapun kitab Al-Usul As-Salasah sudah kita kaji pada kajian sebelumnya, walhamdulillah sudah kita selesaikan. Demikian kitab Kashfu Asy-Syubuhat dan juga kitab Tauhid yang semuanya dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah fahamkan kita kepada agama ini sebagai tanda bahwa Allah cinta kepada kita semuanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita masuk pada muqaddimah dan sebagian sudah kita kaji bersama pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. As'alullahal Karim, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Rabbal Arsyil Azim,
Rabb Arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar menjadikan engkau seorang hamba yang senantiasa diberkahi Allah, seorang yang mendatangkan keberkahan dimanapun Anda berada. Sampai di sini pada pertemuan yang lalu kita kaji bersama. Selanjutnya wa an yaj'alaka mimman, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk dari seorang yang idza u'tiya syakar. Jika diberikan kenikmatan maka bersyukur kepada Allah. Wa idza btuliya sabar, dan jika diuji maka ia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan jika ia terjatuh dalam dosa maka segera beristighfar. Fa inna haula as-salas unwanus sa'adah, sesungguhnya 3 perkara tersebut sebagai jalan meraih kebahagiaan. Sebab-sebab meraih kebahagiaan yaitu bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan, bersabar tatkala mendapatkan ujian, dan demikian segera beristighfar tatkala jatuh di dalam kesalahan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya akan jalan kita meraih kebahagiaan. Wasiat yang sangat agung untuk kita semuanya. Kebahagiaan seorang muslim ada pada pandainya bersyukur kepada Allah tatkala mendapatkan kenikmatan, pandainya bersabar tatkala diuji dengan cobaan, dan demikian pandainya beristighfar tatkala ia jatuh di dalam dosa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kenikmatan maupun ujian, artinya musibah, dua-duanya adalah ujian Allah. Dua-duanya adalah cobaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, dua-duanya fitnah. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kebaikan dan kejelekan. Allah menguji kita semuanya dengan kenikmatan. Dan demikian kejelekan ataupun musibah, fitnatan, yang dua-duanya adalah ujian Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita merasakan demikian, di mana ketika Allah berikan kita kenikmatan, ternyata itu ujian dari Allah. Terkadang kenikmatan tersebut membawa kita sombong, membawa kita takabur, kita merasa lebih baik dari saudara kita. Terkadang kenikmatan tersebut membawa kita merendahkan orang lain, menghina orang lain, memandang remeh saudara-saudara kita. Ya, demikian kenikmatan. Maka itu fitnah, kata Allah, itu ujian. Demikian ketika seorang ditimpa dengan musibah, takdir yang tidak baik, takdir yang tidak kita suka, itu juga fitnah.
Itu juga ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Seorang yang diuji terkadang merasa ia ditinggal oleh Allah, ia tidak disayang oleh Allah, ia suudzon kepada Allah, terkadang ia berucap dengan ucapan yang tidak baik, terkadang ia berkeluh kesah dengan ia menunjukkan ingkar atau penolakan dengan takdir Allah, seperti orang-orang jahiliyah, merobek-robek kancing baju, saku baju, memukul-mukul wajah, mencakar-cakar badan, berteriak-teriak, ya. Ya, ternyata hakikatnya dua-duanya fitnah. Harta itu fitnah, kemiskinan juga fitnah. Oleh karenanya para nabi dan para rasul, mereka juga ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan miskin. Ya, demikian ujian para nabi dan para rasul sama. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, dua-duanya adalah fitnah. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'ahu mustaqirran indahu, dan tatkala singgasana Balqis sudah diangkat dari negeri Yaman menuju negerinya Nabi Sulaiman yang ada di Syam, yang ada di Baitul Maqdis, singgasana kursi kebesaran sudah diangkat, dipindah dari Yaman menuju Baitul Maqdis, menuju Syam, Palestina. Qala hadza min fadli Rabbi. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, mendapatkan kenikmatan tersebut, ini keutamaan dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Mulia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini ujian dengan kekayaan, ujian dengan kemudahan dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan, diberikan taufik dan hidayah. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini ujian dari Tuhanku, apakah aku bersyukur kepada Allah ataukah saya ingkar, saya kufur kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan wa man syakara, barang siapa bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk diri sendiri, karena Allah tidak butuh dengan syukur kita. Allah tidak butuh untuk dipuji, untuk disyukuri, untuk diibadahi. Allah tidak butuh. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Kalaupun kufur, maka tidak memberikan bahaya kepada Allah, tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian firman Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Adapun manusia tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'akramahu, Allah berikan kemuliaan, artinya Allah berikan harta dunia. Wa na'amahu, Allah berikan kenikmatan dunia. Fayaqulu rabbi akraman, ia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu, adapun tatkala diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, dan dipersempit rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, ia mengatakan Tuhanku menghinakan aku.
Ya, ini ucapan orang-orang yang tidak beriman. Tatkala diberikan kenikmatan merasa dimuliakan Allah. Tatkala diuji dengan kesulitan merasa dihinakan oleh Allah. Ini salah. Bisa jadi kenikmatan itu menjadikan seorang semakin jauh dari Allah, hakikatnya sedang dihinakan. Bisa jadi ujian Allah, kesulitan yang ia hadapi dengan kesabaran itu kemuliaan dari Allah. Terbukti ia menjadi hamba yang pandai bersabar dengan ujian Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya demikian seorang tatkala menghadapi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, di mana hati seorang hamba yang beriman sebelum mendapatkan kenikmatan, ya, maka hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu bahwa kenikmatan hanya datang dari Allah. Segala kenikmatan ada di tangan Allah. Maka benar-benar hati bergantung kepada Allah, hati tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hatinya orang-orang yang beriman sebelum mendapatkan kenikmatan. Ia benar-benar serahkan kepada Allah. Sedikit dan banyaknya kenikmatan itu semua sudah diatur oleh Allah. Seorang tidak bisa menolak takdir Allah, semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kenikmatan sudah turun, kenikmatan datang kepada kita, maka kita berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur yang kedua dengan lisan kita, dan yang ketiga bersyukur dengan anggota badan kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bersyukur dengan hati tatkala seseorang benar-benar menyandarkan kenikmatan yang datang tersebut kepada Allah. Tidak akan datang kenikmatan kecuali dari Allah. Apa yang Allah kehendaki maka pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah inginkan maka tidak akan terjadi. Demikian hati menyandarkan kenikmatan kepada Allah dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yaitu seorang hamba dengan lisannya ia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lisannya berzikir kepada Allah. Lisannya dipakai untuk berucap yang baik. Demikian karena seorang benar-benar bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan. Seorang hamba, ia menggunakan kenikmatan Allah di dalam kebaikan. Ia gunakan dalam kebaikan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada harta dunia kecuali ia gunakan dalam perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini keadaan yang pertama, seorang yang
diberikan kenikmatan oleh Allah, hendaklah bersyukur kepada Allah. Adapun yang kedua, tatkala diuji oleh Allah, maka hendaklah bersabar. Mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini, maka kita bersabar. Ya, seorang menahan diri. Ketika diuji oleh Allah, maka lisan tetap dijaga, tidak berucap yang dibenci oleh Allah, tidak berucap yang salah. Ketika sedang diuji oleh Allah, maka badan pun tidak mengerjakan sesuatu yang tidak diridhai Allah, demikian hati tetap husnudzan kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kewajiban bersabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, ini ada 4 macam. Keadaan yang pertama, macam yang pertama, seorang yang tidak bersabar. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan, ia berkeluh kesah. Ucapannya tidak benar, perbuatannya tidak benar, demikian hati berprasangka buruk kepada Allah. Maka yang seperti ini ia terjatuh dalam dosa karena tidak bersabar dengan ujian Allah. Yang kedua, seorang yang bersabar, tadi yang disebutkan, yaitu mampu menahan lisannya, menahan hati, dan ucapannya tetap benar, walaupun sedang diuji oleh Allah. Maka bersabar itu, saudara-saudari, itu hukumnya wajib. Seorang muslim wajib untuk bersabar menghadapi ujian dan cobaan Allah. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, ridho. Tatkala diuji oleh Allah, ada tingkatan di atasnya sabar, yaitu ridho. Ia benar-benar menerima, berlapang dada, hatinya ikhlas ketika mendapatkan ujian tersebut. Ini lebih dari sabar. Ia sampai pada keadaan ridho. Ia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian masuk dalam kemuliaan. Seorang yang sangat mulia. Seorang yang memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan ia untuk bersabar, bahkan tidak cukup dengan sabar, ia pun mampu untuk berlapang dada, untuk ridha dengan ujian Allah. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari sabar, tingkatan di atasnya ridho. Tingkatan yang paling tinggi adalah seorang yang bersyukur dengan ujian Allah. Ya, ia bersabar. Ia pun ridho dan berlapang dada dengan ujian Allah, bahkan ia bersyukur kepada Allah. Bagaimana seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedang ia bersyukur? Ia mampu bersyukur dengan musibah tersebut karena ia merasa bahwa ujian Allah sampai pada tingkatan tersebut. Tidak lebih berat, tidak lebih parah daripada ujian tersebut. Maka ia bersyukur, alhamdulillah. Atau yang kedua, karena ia berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, sedang diuji oleh Allah, kalau mampu bersabar, mampu ridho, bahkan bersyukur, maka sungguh ia mendapatkan pahala yang amat besar. Ya, maka senangnya ia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan di sisi Allah, maka musibah tersebut ia hadapi dengan
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian keadaan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjatuh pada perkara yang pertama, yaitu berkeluh kesah. Seorang tidak menerima dengan ketentuan Allah, tidak menerima ujian Allah, ini terjatuh di dalam dosa. Jadilah yang minimal yang kedua menjadi hamba yang pandai bersyukur tatkala diuji oleh Allah. Yang kedua, bahkan kalau mampu menjadi hamba yang ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada derajat yang keempat, yaitu seorang yang bahkan bersyukur dengan ujian Allah, masih bersyukur ketika kehilangan anak, dia mengatakan, alhamdulillah masih ada anak-anak yang lain yang tidak dipanggil oleh Allah. Ya, demikian selalu melihat bahwa sampai pada derajat tersebut, keadaan tersebut tidak lebih parah dari itu, sehingga ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada poin yang pertama tadi, yaitu seorang yang ia berkeluh kesah, maka berkeluh kesah bisa dengan lisannya, ia berucap yang menunjukkan mengeluh dengan ketentuan Allah, ucapannya menunjukkan sesuatu yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Demikian dengan perbuatannya ia tunjukkan tidak menerima ketentuan Allah, dan hati pun demikian, hati yang tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah keadaan di mana seorang akan meraih kebahagiaan yang sempurna di dalam Islam ketika ia memiliki 3 perkara: menjadi hamba yang sangat berbahagia, pandai bersyukur mendapatkan kenikmatan, pandai bersabar mendapatkan ujian, demikian senantiasa beristighfar dan bertaubat ketika jatuh dalam dosa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara kenikmatan apa sebenarnya yang paling besar yang kita rasakan di dalam kehidupan ini? Mungkin kebanyakan manusia memandang bahwa itu, dibayangkan bahwa kenikmatan tersebut adalah kenikmatan dunia, ketika mendapatkan harta, ia bisa membeli rumah, bisa membeli kendaraan, bisa punya kebun, sawah, bisa punya simpanan, memiliki emas dan perak, ya dirasa itu kenikmatan. Padahal itu justru kenikmatan yang kecil. Sebagaimana tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan, dengan harta, kemudahan harta dan kesulitan harta. Dua-duanya fitnah. Ya, maka sebenarnya kenikmatan yang paling besar dalam kehidupan kita itu adalah nikmat agama, nikmat Islam, nikmat hidayah. Demikian nikmat sunnah. Ketika Allah tunjukkan kita Islam, Allah mudahkan kita di atas hidayah, Allah mudahkan kita di atas sunnah, sehingga kita mengenal Al-Quran dan sunnah. Kemudian kita fahami sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Saudara-saudari yang dirahmati Allah,
Demikian nikmat agama, nikmat yang paling agung ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang hamba yang berada di atas tauhid kepada Allah. Kita mengenal akidah yang lurus. Ya, demikian kita berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat. Kita bisa menunaikan puasa, kita menunaikan sholat. Ya, demikian kita bisa duduk di majelis ilmu. Kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi. Ini semuanya adalah nikmat agama, nikmat Islam. Allah muliakan kita semuanya beramal saleh. Maka itu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Maka kenikmatan dunia ya jangan sampai membuat kita silau, membuat kita terfitnah. Ya, sehingga kita keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala karena sebab tadi, karena sebab kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan tersebut. Padahal hakikatnya kenikmatan bukan tanda bahwa Allah cinta kita. Bukan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Ya, bahkan terkadang kenikmatan dunia ini menjadi jalan kita untuk semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan kenikmatan dunia, ia pun semakin jauh dari Allah. Semakin terus bermaksiat kepada Allah dan dunia semakin dibuka oleh Allah. Ini namanya istidraj, yaitu seorang yang sedang diulur oleh Allah, semakin jauh dari Allah, namun kenikmatan dunia selalu ditambah banyak. Wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjatuh dalam istidraj. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, kewajiban kita semuanya agar kita benar-benar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika diuji dengan musibah, jadilah hamba yang bersabar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dari sisi bahwa Allah masih memberikan kita panjang umur, walaupun sedikit harta, Allah berikan kita panjang umur, kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk beribadah kepada Allah, walaupun mungkin sedikit harta. Masya Allah, tidak masalah. Justru itu memudahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah. Ya, kita sedikit harta, namun alhamdulillah kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Ya, maka sedikit harta tersebut jangan menghalangi kita. Karena ini ujian Allah. Bahkan seorang diuji dengan sakit. Ya, seorang diuji dengan sakit. Dan ia pun bersabar dengan ujian tersebut. Maka kita memahami bahwa ini semua perjalanan kita menuju kepada Allah. Yang kaya menuju kepada Allah, yang miskin menuju kepada Allah. Yang sehat menuju kepada Allah, yang sakit juga sama menuju kepada Allah. Maka yang seharusnya kita pikirkan adalah endingnya. Akhir perjalanan kita semuanya. Ada yang kaya, tapi ternyata ia masuk di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ada seorang yang miskin, tapi ternyata
ia pun masuk di dalam surga. Alhamdulillah. Oh, ternyata miskin, ia memudahkan ia untuk masuk ke dalam surga. Karena seorang yang miskin bisa jadi hatinya lebih lembut, hatinya lebih mudah mengingat akhirat, hatinya lebih mudah untuk menerima nasihat. Seorang yang miskin hatinya sangat bergantung kepada Allah sehingga banyak kebaikan. Ya, maka keadaan yang demikian hendaklah menjadikan kita semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, menakjubkan keadaan seorang mukmin. Kalau ia mendapatkan kenikmatan, maka ia bersyukur dan ia mendapatkan pahala. Kalau mendapatkan musibah, maka ia bersabar dan ia mendapatkan pahala. Dua keadaan yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita mendapatkan kenikmatan ataukah mendapatkan ujian? Kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur, alhamdulillah jadi pahala. Mendapatkan ujian dan bersabar, alhamdulillah mendapatkan pahala. Karena setiap dari kita pasti merasakan dua dari keadaan tersebut. Kadang mendapatkan nikmatan, kadang mendapatkan ujian. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau menambahkan satu, ketika ia jatuh dalam dosa, maka beristighfar. Sama juga, kita semuanya tidak ada yang maksum. Tidak ada yang selamat dari dosa, selamat dari kesalahan. Pasti jatuh dalam dosa. Pasti jatuh dalam kesalahan. Maka orang yang berbahagia, seorang yang meraih kebahagiaan dengan sempurna, ketika ia jatuh dalam dosa, segera beristighfar, segera bertaubat, dan ia pun segera menutupi kejelekan tersebut dengan amal saleh, dengan amal kebaikan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini 3 perkara yang menjadi kunci sukses seorang meraih kebahagiaan. Kalau ia pandai bersyukur kepada Allah, pandai bersabar di jalan Allah, dan pandai beristighfar di sela-sela perjalanannya menuju kepada Allah, ketika ia jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dan ia terus berjalan menuju kepada Allah, ya, dan ia menemani perjalanan tersebut dengan memperbanyak istighfar, ia bertobat pada Allah, ia perbanyak amal saleh, menjadi bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus itu membahagiakan kita semuanya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, apa yang kita kaji pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mukaddimah dari kitab Al-Qawaidul Arba. Insyaallah taala kita memasuki pembahasan selanjutnya biidznillah taala, ya, terkait dengan pentingnya kita mempelajari tauhid kepada Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan Ustaz Muhammad Ramalan karena sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan teman-teman bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, saatnya kita beralih ke sesi tanya jawab teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi bisa bertanya via chat ya, melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nah, kami tunggu pertanyaan hingga 1 menit ke depan. Afwan Ustaz, sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik. Mungkin kita tutup saja ya. Oke, teman-teman semua, karena berhubung tidak ada pertanyaan,
Syukron jazakumullah khairan teman-teman semua sudah hadir pada kajian malam hari ini. Semoga Allah mempermudah kita dalam mengamalkan ilmu yang telah Ustaz Ramalan sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.